Ya rukun haji itu tidak ada visa. Nah, rukun haji itu yang paling inti utama itu di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, visa ini adalah menjadi syarat kita untuk memasuki kota Mekah. Orang yang spesial di tempat yang spesial dalam waktu yang spesial. Jadi saran ana pantaskan diri antum dengan apa? Memperbanyak doa, usaha, tawakal, husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Adit Okto. Gua kali ini akan mereview salah satu travel di Jabodetabek. Pengen tahu seperti apa? Gua ingin mereviewnya. Nah, nanti lu akan ikutin gua terus ya dari awal sampai akhir. Penasaran bukan? Seperti apa travel ini? Katanya sudah memberangkatkan ribuan orang dari Surabaya, Jogja sampai Jakarta. Yuk, come on, ikutin gua terus. Nah, ketemu lagi. Kita akan langsung datang ke kantornya Travel siapa? Ayo, penasaran kan? Yuk ikutin gue terus. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah sampai dengan para tim dari Alia. Yang tadi pada penasaran kan? Yuk kita ikutin terus yuk. Sini. Masya Allah, ini dengan salah satu pembimbing dari Alia Travel. Masya Allah, beliau ini salah satu dulu saya banyak belajar sama beliau nih. Banyak belajar untuk mengenai TL. Nanti kita bahas lagi di podcast ya teman-teman ya. Saat mungkin sebelum kita podcast dari Internet ada kali buat teman-teman yang mungkin belum pernah punya uang banyak, belum punya uang mobil 5 di 4 di garasi rumahnya. Tapi sayang Ustaz belum pernah ke tanah haram Ustaz. Itu gimana menurut pendapat antum Ustaz? Teman-teman, insyaallah bagi jamaah atau teman-teman yang nonton video ini, umroh itu bukan hanya semata tentang uang. Betul. Enggak, bukan semata tentang itu. Umroh juga bukan semata tentang bagaimana dia kuat, bagaimana dia sanggup untuk berangkat ke tanah suci, enggak. Tapi umroh itu memang benar-benar pure keinginan dari hati, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, husnuzon sama Allah, tawakal sama Allah, berusaha, ikhtiar, insyaallah Allah cukupkan. Allah Subhanahu wa taala melihat itunya tuh. Bukan dari bagaimana banyaknya uang kita, enggak. Karena berapa banyak orang yang banyak uangnya nggak berangkat umroh. Iya tuh, catat tuh. Berapa banyak orang yang sehat nggak berangkat umroh. Tuh. Buktinya ada teman ana juga, dia habis bagi warisan nih bang, habis bagi warisan, banyak warisannya. Yang lain 9 saudaranya berangkat umroh, satunya apa? Beli mobil. Catat buat lo, jangan beli mobil doang. Jadi, insya Allah perbanyak husnuzon, perbanyak tawakal, ikhtiar, doa, berangkat, insya Allah. Berarti harus usaha yang kuat ya Ustaz? Bener. Jadi percuma kalau buat punya banyak duit tapi belum pernah, sayang banget ya Ustaz ya? Sayang banget, usahakan teman-teman 1 bulan preparein atau mungkin 1 tahun di-preparein untuk berangkat ke tanah suci, atau maksimalnya bisa seumur hidup sekali aja, minimalnya seumur hidup sekali aja. Dengan pembimbingnya beliau, saya jadi tour leadernya. Berangkat bareng Bang Adit Okto. Nih, nanti beliau juga tentunya di Alia Travel ya Ustaz ya, insyaallah taala nanti keberangkatan insyaallah akan kita share nanti pokoknya masih kejutan. Oke. Nah teman-teman, sekarang Anis sudah berada dengan salah satu tour leader dari Alia Travel. Pengen tahu dengan siapa? Arvin Darmawan. Alhamdulillah saya diamanahkan di Alia Tour Travel sebagai tour leader untuk jamaah umroh. Kenapa ente memilih Alia Travel ini sebagai salah satu memilih menjadi tour leader nih teman-teman? Kita nggak ada yang tahu ya bahwa tuh Alia seperti apa. Kenapa tiba-tiba memberikan jatuh? Wah ini kayaknya saya harus memilih Alia Travel. Gimana Ustaz? Iya, pertama Alia Travel ini walaupun usianya masih muda Pak Adit ya, berdiri tahun 2017, tapi alhamdulillah Alia Tour Travel ini sudah memberangkatkan jamaah itu setiap tahunnya itu lebih dari 3.700 jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, berarti kan lagu ya? Masya Allah banget. Berarti sudah berpengalaman walaupun dengan durasi yang singkat, gitu kan. Wah, durasi yang singkat itu berarti kurang lebih 5 tahun ya Ustaz ya? Iya. 5 sampai 6 tahun nih teman-teman. Jadi nggak usah ragu lagi, nanti tour leader dengan saya Adit Okto dan Arvin Darmawan. Kita akan menemani para jamaah kurang lebih nanti dari bulan Agustus sampai Desember 2024 insyaallah taala. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Andi Rizkullah. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, ini sehat. udah keliling dari Turki, Madinah, kemana-mana. Masuk, ketemu lagi sekarang nih gue guys sama Ustadz Andi Rizkullah. Ustadz, sebentar lagi mau musim haji nih Ustadz. Apalagi kurang lebih banyak tuh travel-travel yang kalau setahu Andi nih Ustadz mungkin menggunakan, kalau yang Anda baca-baca nih Ustadz kemarin di online Ustadz, katanya menggunakan visa ziarah Ustadz. Itu gimana Ustadz menurut pandangan Antum Ustadz? Kira-kira apakah boleh tuh? Ini juga buat para netizen nih Ustadz yang mungkin belum tahu gimana Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah teman-teman, ya rukun haji itu tidak ada visa. Nah, rukun haji itu yang paling inti utama itu di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, visa ini adalah menjadi syarat kita untuk memasuki kota Mekah. Betul. Ya, ataupun masuki negara Saudi Arabia itu harus pakai visa. Betul. Jadi harus pakai izin. Iya. Antum bertamu ke rumah orang, ke negara orang harus pakai izin. Jangan asal nyelonong boy. Jadi Saudi Arabia itu memberikan izin, permit itu ada berbagai macam visa. Iya. Pertama, visa pelajar. Betul. Yang kedua, visa pekerja. Yang ketiga, visa umroh. Iya. Yang keempat, visa turis. Yang kelima, visa ziarah. Nah, dari kelima visa ini semuanya boleh masuk ke dalam tanah Mamlakah Arabia As-Saudiyah. Jadi boleh masuk ke kerajaan Arab Saudi. Betul. Akan tetapi ada waktu-waktu tertentu, ada dari berbagai macam visa ini tidak diperbolehkan. Kenapa gitu? Nah, contoh nih, contoh misalnya, antum pakai visa turis, tujuan antum turis. Betul. Ya, zaman dulu, bukan bahas zaman sekarang ya. Zaman dulu visa turis itu boleh memasuki kota besar di kerajaan Saudi Arabia kecuali Mekah dan Madinah. Oh, itu nggak boleh dong? Nggak boleh. Jadi hanya turis doang. Nah, terus yang kedua visa umroh. Zaman dulu nih ya. Itu visa umroh boleh memasuki kota Mekah dan Madinah, tapi nggak boleh ke kota-kota yang lain. Nggak boleh. Oke. Nah, terus visa pelajar. Visa pelajar itu boleh tuh kalau kita mau berangkat ibadah haji, berangkat ibadah umroh, tapi syaratnya ya tadi menjadi pelajar yang ada di Madinah atau di pelajar di Mekah ataupun di Riyadh. Oh gitu. Nah, kayak ustadz-ustadz yang kita, yang lain-lain yang ustadz-ustadz kibar berarti kayak di Ummul Qura gitu, kayak di ya, UIM gitu ya. UIM, Ummul Qura atau Ibnu Saud di Riyadh itu boleh tuh dia melaksanakan ibadah haji, nanti tinggal dia beli taseh namanya. Oh, sorry ya. Ya. Nah, terus yang ketiga visa ziarah. Visa ziarah ini gini Bang Adit. Misalnya nih, aneh orang Saudi, antum keluarga aneh, atau antum kolega aneh misalnya. Bang Adit, nanti insya Allah antum pas tanggal 27 Desember misalnya antum ke Saudi ya, aneh undang misalnya kayak gitu. Aneh undang datang ke sini. Nah, aneh undangan aneh itu antum datang ke sana. Atas undangan. Nah, itu boleh tuh. Berarti kita nunggu undangan dulu nih? Ya, nunggu undangan dulu, boleh tuh. Nah, terus ada satu visa yang spesial nih Bang Adit. Apa tuh Ustaz? Visa spesial yang dimana dia menjadi undangannya raja. Kalau ziarah itu umum. Nah, ini khusus undangannya raja, tamu istimewanya raja, namanya visa furoda. Oh, visa furoda. Nah, kalau pakai visa furoda itu visa anak emas lah. Oh, jadi benar-benar istimewa. Wah, istimewa. Antum datang ke bandara disambut, wah pakai mawar, pakai karangan apa, misalnya buket-buket bunga, kasih minum, spesial lah. Seperti itu. Kalau visa-visa biasa mah nggak ada. Biasa karena furoda itu visanya tamu undangan raja. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau untuk cara masuki tanah Saudi ya, tanah Arab ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana hukumnya menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji? Nah, pemerintah Saudi Arabia sendiri itu memberikan pengumuman, announcement bahwasanya melarang siapapun, ya baik siapapun itu kan berarti kan jamaah haji ataupun jamaah umroh ataupun orang-orang yang pengen berangkat haji ke sana itu menggunakan visa-visa selain visa haji ataupun visa furoda. Kenapa alasan Ustaz? Kenapa nggak boleh? Kan dia mau ibadah. Nah, itu dia tuh. Karena mungkin hubungan untuk menjaga hubungan bilateral dari negara-negara yang menjalin hubungan dengan Saudi Arabia, seperti itu. Dan itu yang kedua adalah supaya tidak apa ya namanya. Jadi misalnya nih Saudi memberikan fasilitas, contoh 1 juta, 1 juta lokasi yang digunakan nih 1 juta orang. Contohnya ya.
bisa masuk di Arafah 1 juta orang dengan menggunakan visa haji dan visa furoda misalnya nih. Tapi ada yang menggunakan visa ziarah, ini bisa membuat tempat tersebut menjadi overload. Oke, paham ya. Nah, bisa membuat tempat tersebut menjadi overload. Jadi apa? Ketika suatu tempat tersebut menjadi overload, otomatis apa? Tidak adanya servis dan pelayanan. Oh iya. Betul. Jadi kasihan jamaah haji terbengkalai. Takutnya apa nanti? Jamaah haji kelaparan, kasus kematian. Antum ingat dulu kasus kematian yang banyak jamaah haji meninggal. Ini karena, ya? Betul. Dan satu juga ada yang kurang makan. Iya. Nah, karena apa? Kreditnya jamaah, terus juga apa? Banyaknya jamaah dan tidak ada yang menghandling. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pemerintah mewanti-wanti untuk tidak menggunakan visa ziarah. Sat, tapi kan banyak juga nih travel-travel di Jabodetabek, Sat. Istilahnya mungkin ada beberapa oknum nih yang menggunakan menggunakan visa ziarah untuk bisa berangkat haji ke tanah haram. Itu apakah boleh, Sat, dari sudut pandang syariat Islam, Sat? Gimana menurut pendapat antum, Sat? Ya, jadi kembali lagi nih Bang Adit, kalau misalnya visa ziarah ini sama visa furoda harganya membedakan. Nah, kalau pakai visa ziarah memang lebih murah, lebih ekonomis. Cuman plus minusnya ada. Resikonya ya kucing-kucingan. Kucing-kucingan sama pihak kerajaan Saudi dan lain-lainnya lah. Ibaratnya ibadahnya apa ya? Seperti masuk wahana Dufan. Memacu adrenalin. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau ditanya hukum dari agamanya, ya sah. Hajinya sah apa enggak? Ya sah selama haji tidak ke Tanah Abang ya. Kalau hajinya ke Tanah Abang, tawafnya di Tanah Abang, beli kurmanya di toko-toko situ ya nggak sah gitu. Tapi boleh sah misalnya? Hukumnya sah. Tapi dia melanggar dalil ataupun ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa itu artinya? Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, maksudnya apa? Kerajaan Saudi dari pemimpin setempat melarang untuk menggunakan visa selain visa haji. Ataupun visa furoda untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jadi ya kita berdosa dari sisi seperti itunya. Tapi kalau ditanya hajinya sah apa enggak? Sah. Ya sah. Tapi dia melanggar ketentuan tadi yang sudah melanggar syariat. Jadi seperti itu. Nah, kalau pakai visa haji resmi, haji plus ataupun furoda, memang harganya terkesan lebih mahal. Ya, terkesan harga lebih mahal, tapi ibadahnya lebih tenang. Betul. Ibadahnya tuh nggak kejar-kejaran. Antum nggak perlu ketika ada polisi. Sama tuh kayak antum naik kendaraan pakai motor nggak pakai helm. Bagaimana perasaannya? Bingung kan? Kucing-kucingan. Nah, gitu kucing-kucingan sama polisi gitu. Tapi kalau misalnya kita anggapannya kita naik kendaraan pakai helm, motornya oke, komplit SIM-nya, STNK-nya, jalan pun lebih aman, tenang, seperti itu. Itu yang membedakan. Ente pada saat punya pengalaman seperti itu, misalkan ngebawa jamaah bisa ziarah tapi buat haji koboi. Kalau kita bilangnya haji koboi. Haji koboi itu. Hajinya itu ngelewatin gurun pasir, teman-teman. Masya Allah, itu pas ada polisi kita duduk semua begini. Kata supirnya, tiap. Wah, mobilnya udah kayak rally Dakar. Wah, itu luar biasa banget. Ya, namanya kita kan pengen beribadah, ya kan. Betul. Terus juga apa ya? Uang juga pas-pasan, ya kan. Man istata'a hijjul bait, man istata'a ilaihi sabila, pergi haji bagi yang mampu menempuh jalannya, itu di rukun Islam yang kelima. Kenapa berat banget? Iya. Berat banget. Betul-betul perjuangan fisik ya? Fisik iya. Harta iya, keringat, lelah, semuanya perjuangan iya. Jadi apa ya, kombinasi semua ibadah ada nih sama ibadah haji dan umroh nih. Nah, ini luar biasa. Teman-teman nih, buat para netizen dari sahabat-sahabat Merauke kan dia bingung saat mungkin kalau tadi antum menyebutkan ada tamu undangan spesial. Itu ada nggak gimana caranya biar bisa mendapatkan undangan spesial dari kerajaan Arab Saudi itu, Ustaz? Atau mungkin gimana tipsnya? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau antum mau yang gratisan, biasanya ada perlombaan-perlombaan. Nah, catat tuh. Misalnya nih, Bang Adit Okto memenangi atau menjuarai lomba tahfidz 30 juz tingkat internasional. Biasanya hadiah utamanya haji. Dari pemerintah Arab Saudi? Dari pemerintah Arab Saudi. Atau lomba hadis, itu biasa seperti itu. Tuh, catat dari sini. Atau seorang yang memiliki karya ilmiah. Nah, yang karya ilmiah tersebut
istilahnya apa ya, yang menjadikan dirinya itu terkenal ataupun diliput ya, menjadi sosok yang inspirasi, misalnya seperti itu. Itu biasanya visanya gratis. Oh, jadi ada yang sosok memberikan inspirasi, terus yang kedua ataupun perlombaan ya. Itu bisa mendapatkan visa Furoda atau antum tokoh negara kayak Bapak Presiden. Ya, presiden misalnya atau pejabat-pejabat lah. Kalau setingkat RT belum bisa, mohon maaf. Nah, tapi antum ngomong-ngomong masalah haji ini, ngeliat fenomena tuh di Indonesia banyak banget Ustaz, beragam ya. Apalagi kalau kita melihat ada orang kemarin juga saat teman anak nih kan saat berangkat, istilah bapaknya duluan saat udah jalan, tapi dia nyusul saat dia berkata antum, dia bilang dia main kucing-kucingan saat. Nah, itu kan ibaratnya kayak menyusahkan diri kita sendiri ya Ustaz. Apakah emang harus segitunya Ustaz? Kita tuh harus menyusahkan diri kita sendiri dulu untuk bisa naik haji, atau tunggu sabar dulu lah setahun 2 tahun gitu? Atau gimana menurut pendapat antum Ustaz? Ya, kalau misalnya teman-teman semuanya pengen memaksakan nih ya, sebenarnya sesuatu yang dipaksakan itu kalau bukan hal ibadah kurang bagus. Ya, kayak antum pengen nggak punya mobil, pengen dipaksakan punya mobil, akhirnya ngutang. Nggak pengen punya rumah, paksakan akhirnya ini itulah, itu saran anak jangan. Tapi kalau kata Ustadz kita, Ustadz Khalid Basalamah, ibadah itu harus dipaksakan. Tapi ingat, kategori memaksakannya itu harus juga dengan jalan yang benar. Jangan sampai memaksakan sesuatu nih hal yang ma'ruf, tapi kita paksakan jalannya sesuatu dengan bukan jalan yang benar. Setuju. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalamul haq urida bihil batil. Pembicaraannya benar nih, tapi maksudnya di sebelah itu salah. Nah, itu yang kita nggak sarankan. Tapi ya khilaf dari berbagai macam pandangan ulama di situ. Ada berbagai macam khilaf lah. Yang penting mungkin ada yang berpendapat bahwasanya yang penting akadnya jelas, terus juga hotelnya jelas, tiketnya jelas, berangkat haji ya silakan ya. Tapi juga ada yang mengatakan tidak bisa karena ta'ah wulatul umur ini juga penting. Jadi berbagai macam khilaf di situ. Saat apa tadi antum ngomong masalah tobat, ana jadi kepikiran gini, buat para netizen kan kadang-kadang gini, saat gue masih banyak dosa nih, gue masih belum suci, gue kayak nggak belum berani dulu saat umroh atau haji gitu. Nah, kan banyak beberapa stigma di masyarakat tuh yang ngomong seperti itu Ustaz. Nah tuh gimana ya, kayak kemarin teman aneh, kita umroh, kayak gue belum cocok nih Bang Adit, gue masih banyak dosanya nih Bang. Udah apa-apa, lihat dulu aja. Karena tadi antum barusan ngomong seperti itu, misalnya banyak dosa, belum tobat, akhirnya langsung dibalas kontan sama Allah di tanah haram Ustaz. Tapi kalau misalkan kita di tanah air gini, misalkan kayak di Jakarta udah tobat dulu, terus sampai di tanah haram, itu gimana Ustaz? Apakah pernah juga kejadian gitu Ustaz? Nah, ini buat stigma teman-teman semuanya, kalau misalnya banyak dosanya, nanti sampai di tanah haram dibalas nggak bisa lihat Ka'bah. atau kain ihramnya copot-copot. Atau apalagi kesesat di sana tanah suci karena suka menyesatkan orang di Indonesia, sampai di tanah suci tersesat gitu. Teman-teman, antum kebanyakan nonton sinetron. Perhatikan, lu kebanyakan nonton sinetron. Antum kebanyakan nonton sinetron, teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumahnya ya Baitullahil Haram, rumahnya Allah, Baitullah itu bukan tanpa sebab. Ya, maksudnya bukannya ya udah gitu aja, enggak. Disitulah tempatnya kita datang untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan yang di Indonesia, misalkan saat di bekas preman datang ke tanah haram, tobat itu nggak jadi masalah. Oh, nggak jadi masalah. Kita punya jamaah, Bang. Ya, kita punya jamaah. Itu Masya Allah, beliau ini tukang jagal. Jagal apa? Orang. Jagal orang, bener-bener jagal orang. Hitman. Pembunuh bayaran, bener-bener antum kalau lihat pembunuh bayaran tuh, sampai kita pernah nanya, Pak, gimana rasanya antum bunuh orang? Ya biasa aja, nyembelih biasa, kita bunuh, habis itu tinggal pergi, buang mayat tengah tepi jurang atau di kolam sawah atau gimana gitu. Terus gimana perasaan? Ya. Sama-sama dibahas lagi saat dibunuh. Apa? Sampai di tanah haram dibunuh lagi? Enggak. Terus sampai di tanah haram, apakah dia tidak bisa melihat Ka'bah? Enggak, dia bisa. Bahkan dia menangis, jadi dia bilang, ya Ustaz, saya itu bunuh orang, gak ada perasaan, gak ada rasa sedihnya. Saking hatinya mungkin keras ya. Tapi ketika sampai di depan Ka'bah, dia minta doa sama Allah, dia minta tobat, dia minta ampun sama Allah, nangis dia. Nangis terpatung deh, ya Allah, dia bilang kayak gitu. Terus kemudian, pas ketika mau pulang nih, dia tawaf nih. Kita bareng-bareng tawaf misalnya gini. Masya Allah, dia bilang, Ustaz, tahu nggak nanti doa apa yang mau saya panjatkan, dia bilang begitu. Ketika
Ana pulang Ustaz, ini dia bilang sama kita tim ini para muthaif dan asatidah. Ketika nanti ana pulang Ustaz, ana minta sama Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala kasih ana hidayah dan ana bisa berbuat amal soleh, pulangkan ana ke Indonesia. Sampaikan umur ana sampai di Indonesia dan ana pengen berbuat amal soleh. Tapi kalau nggak bisa, saya pulang kembali ke Indonesia dan saya berbuat maksiat lagi, saya kembali ke masa kelam saya, masa kegelapan saya. Wafatkan saya di sini. Terus akhirnya gimana? Tawaf pertama, doa itu sampaikan. Hidup ketiga, keempat, kelima, keenam, mau ketujuh nih, mau ketujuh selesai bang. Meninggal dia. Meninggal di depan Ka'bah, teman-teman. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan jenazahnya, wallah, itu nggak ada orang yang biasanya kan antum kan pernah tahu tawaf kan padat rame tuh. Kalau kadang kita sendal kita hilang kelepas satu, kalau mau ngambil kan resiko takut ke sepak atau ini nggak ada yang mau nginjak. Orang ngasih jalan, Masya Allah luar biasa teman-teman, luar biasa. Husnul khotimah, nah lihat, benar-benar mukanya enak kayak orang tidur, kita ngangkat di dahinya pun ada keringatnya, kita ngangkat pun ringan, nggak ada namanya. Kadang tuh enggan ngangkat jenazah atau ngeri, senang kita ngangkat. Masya Allah luar biasa nih orang, apa amalannya Allah Subhanahu wa taala langsung terima saat itu juga. Dalam keadaan ibadah umroh ya kan, sudah selesai umroh, tawaf, bertaubat, husnuzonnya luar biasa sama Allah. Allah hadiahkan perpisahan yang paling baik. Wah, ini riset kayak gitu pengen juga Ustaz. Luar biasa. Jadi orang yang banyak dosa, banyak tobat, jangan malah nggak datang. Harus datang Anda. Iya, harus datang. Kenapa? Kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu umur kita sampai besok. Iya, Ustaz. Belum tentu. Jadi apa? Kalau nggak bisa datang, maksudnya kalau nggak bisa nih usaha, saya belum punya rezeki datang ke sana, minimal niatkan dulu untuk ke sana. Betul. Insya Allah Allah wujudkan jalan antum ketika antum sudah punya niat, terus antum ikhtiarkan, antum banyak doanya, antum tawakal pada Allah, dan antum husnuzon sama Allah. 5 langkah ini, insya Allah antum berangkat. Jadi nggak harus nunggu ke tanah haram. Nggak perlu dulu nunggu besok lah, nunggu tua. Jangan sampai semboyan masa muda foya-foya. Masa muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Kagak ada ini, nggak ada. Jadi kalau antum masuk surga, berletih-letihlah di dunia, berjuang, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Masya Allah. Yang aneh berasa tadi merinding pas aneh ngomong gitu. Tahun pertama sampai ketujuh langsung. Bener. Meninggal depan Ka'bah. Pengen banget sekali. Itu luar biasa. Nih, nggak usah jauh-jauh. Kemarin sebelum pas Ramadan dan setelah Ramadan, 2 jamaah meninggal di Mekah. 1 meninggal di pesawat pas pulang. Jadi pulang umroh selesai, pulang landing di Indonesia meninggal. Masya Allah. Coba bayangin jamaah, setelah ibadah nikmat, ya kan, ibadahnya nyaman, wah, habis itu meninggal. Waduh, luar biasa banget. Terus yang kedua jamaah, nih bayangin antum, di bulan 10 di 10 terakhir bulan Ramadan, setelah umroh, malam ganjil meninggal. Malam ganjil. Mungkin dia punya ini amal-amal tersembunyi ya? Kita nggak tahu, kita nggak tahu teman-teman apa amalan seseorang yang membuat dia begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum selalu suuzon kepada orang yang Allah dia mah begini, dia begini, nggak ada banyak pahalanya. Tahu-tahu tiba-tiba ada aja satu amalan dia yang membuat dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat, ini Ustadz Fulan nih, Masya Allah nih, wah ini halus surga. Belum tentu. Betul. Belum tentu. Siapa tahu ada satu amalan yang dia lakukan, dia sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Tugas kita sebagai seorang muslim husnuzon. Tugas kita sebagai seorang muslim husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai prasangka kita itu membuat diri kita jadi lebih baik daripada orang lain. Al-kibru, kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, sabda beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kiber itu, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tuh, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dinasehatin, adalah urus diri sendiri aja, nah itu sombong. Betul. Yaelah alim banget, itu sombong. Iyalah, sosilo gitu. Itu sombong, hati-hati. Aduh, tuh, lo buat semua para netizen, jangan suka menjas orang ya, Sat ya. Kadang-kadang orang belum apa-apa dijas. Apa bahasa Inggrisnya apa?
Don't just book by cover. Mantap kan gue. Ini TL andalan kita nih setelah ini nih, insyaallah. Bahasa Inggrisnya Nah, tapi banyak juga Ustaz, misalnya masak di luar sana, ini tadi berkaitan dengan kata antum Ustaz. Tuh, jadi buat lo semua nggak usah nunggu tobat di sini, yang penting ada niat dulu Ustaz mau jalan. Iya. Banyak juga teman-teman aneh ya Afar, ada si Fulan juga, mobil di garasi 5 bahkan Ustaz. Tapi disuruh umroh pun, gue takut Ustaz, gitu. Gimana ya Ustaz istilahnya? Itu apa rasa yang menghantui dia ketakutan ke sana? Kenapa gitu Ustaz? Misalnya kan nggak ada masalah kan? Jadi semua itu hidayah. Oke. Semua itu tergantung hidayah yang dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, teman-teman. Ada yang sehat tapi duitnya nggak ada, nggak bisa berangkat umrah. Ada yang duitnya ada tapi dia nggak sehat, dia nggak berangkat umrah ataupun haji. Ada yang duitnya ada, sehat juga iya, tapi nggak berangkat ibadah haji dan ibadah umrah. Untuk keterlaluan. Ya, karena itu semua adalah hidayah dari Allah. Oke. Makanya kita minta, kita banyak-banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk memudahkan langkah kaki kita menuju Baitullahil Haram. Jangan sampai rezeki yang kita gunakan nih, beli ini, beli itu nggak ada guna. Ini ada kisah nyata nih, teman-teman. Apa tuh? Ada kisah nyata. Ada nih orang habis bagi warisan. Miliar. Dia jadi engkongnya punya rumah, punya tanah tuh miliar. Oke. Jadi dibagi setiap orang tuh ratus juta, itu ratusan juta lah misalnya gitu. Semua sepakat, satu keluarganya itu anak-anak engkongnya ini sepakat untuk berangkat ibadah umroh, kecuali satu orang. Karena apa? Pengen beli mobil. Di ajib. Pengen beli mobil. Akhirnya apa? Yang lain berangkat, yang satu pengen beli mobil. Nah itulah. Karena belum ada hidayah. Padahal ibadah umroh lebih murah daripada beli mobil. Itulah hidayah. Jadi hidayah itu sangat mahal, teman-teman. Ya, sangat mahal banget, teman-teman. Kalau bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melembutkan hati ini, untuk menerima hidayah dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mampukan diri kita, mampukan hati kita, jiwa dan raga kita untuk berangkat ibadah umroh. Karena fenomenanya Bang Adit, orang berangkat umroh, ini mohon maaf ya teman-teman di luar sana, bukannya berarti anak ngelarang antum apa-apa gimana. Orang berangkat umroh pengen apa? Satu, pengen selfie. Pengen gini. Halo guys, teman-teman. Gue lagi depan kamar nih. Gue lagi depan kamar lagi sini. Ayo lu pada minta apa doa semuanya gitu. Iya. Jauhilah yang begini, itu teman-teman. Itu sama aja ria nggak ria kayak gitu? Bukan sama aja, iya itu. Ria itu. Iya itu. Nah, itu percuma dong ibadahnya. Percuma dong ibadah kalau udah jauh-jauh ngeluarin duit tapi kayak begitu kan? Ibaratnya kayak debu-debu yang berterbangan. Iya, bukan debu-debu lagi udah kayu bakar yang menghabisi api yang menghabisi kayu bakar. Habis sudah amal ibadahnya. Sayang Ustaz. Sayang ibadahnya. Atau mohon maaf banget, pengen cuci mata. Iya. Wah, belanja sana sini. Belanja sana sini kalap terus apa ngeliat cewek-cewek cantik misalnya. Antum jangan ketawa Bang Adit, kayak antum pernah aja. Itu kan nanti off the record. Terus ya, jadi kayak begitu, pergi ke tanah suci, pengen ini, pengen itu, pengen pamer, pengen flexing. Wah, nih parfum gue beli 3.200.000. Upload Instagram ini. Jangan begitu teman-teman. Berangkat ibadah umroh tujuannya lillahi ta'ala. Tujuannya betul-betul karena Allah, mengharap ridhonya Allah, meminta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar antum dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, buat netizen nggak berasa udah hampir 1 jam kita podcast sama Ustadz Andi. Namanya saat sebelum closing statement, ada nggak pesan dari ente buat para netizen semua nih di seluruh Indonesia ataupun di Asia Tenggara, yang minimal biar tergerak hatinya, walaupun dia yang tadi kata antum dia tuh udah punya duit banyak tapi kok belum tergerak gitu. Minimal ada nggak 1 atau 2 tips lah dari antum, pengalaman antum bisa dibagikan kepada para teman-teman semua Ustaz? Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misteri panggilan ke Baitullah ini adalah luar biasa. Ya, sangat-sangat spesial. Orang yang spesial di tempat yang spesial dalam waktu yang spesial. Jadi saran ana, pantaskan diri antum dengan apa? Memperbanyak doa, usaha, tawakal, husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan usahakan kalau bisa minimalnya seumur hidup 1 kali antum ke rumah Allah. Kenapa? Ke tanah haram itu penting, teman-teman. Itu adalah shortcut
kehidupan kita. Bayangin, antum satu sholat saja di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1000 kali lipat. Antum sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat. Dikonversikan ke umurnya manusia 273 tahun. Antum keluarkan cuman puluhan juta, Allah ganti ratusan juta, bahkan puluhan. Wah, Masya Allah, kali lipatnya lah pahalanya, luar biasa. Jadi apa? Antum berikan sedikit, Allah berikan banyak. Pahala mana yang mau antum kejar lagi kalau bukan pahala haji dan umrah? Insya Allah, mudah-mudahan Allah sanggupkan antum semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah antum semuanya. Dan insya Allah, pesan ana, sampai jumpa di Baitullah. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi bersama Arif Tokto dan Sadar Sekolah di Obama. Obrolan asik manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.